informasi-informasi bagaimana cara berserikat, dan kalau mau detail berserikat, karena ya banyak hal. Karena berserikat itu kita bukan hanya sekedar mengadvokasi hak atau apa segala macam, tetapi lebih pada ada suatu sistem yang besar. Karena kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast ada kami bicara kapan saja, di mana saja. Hari ini masih seputar tentang kesejahteraan buruh. Baru-baru saja upah minimum telah ditetapkan, baik upah minimum provinsi khususnya di Sulawesi Selatan dan upah minimum Kota Makassar. Kita akan mencoba mengedukasi, kemudian berbicara tentang penerapannya. Kira-kira upah minimum ini akan berjalan sesuai aturan ataukah hanya sekedar dibuatkan SK saja tetapi tidak berjalan dengan baik. Hari ini ada saudara saya, kawan saya, Bung Salim, Ketua SPN. Tentu kita akan berbicara lebih jauh bagaimana sih nanti kira-kira ini upah minimum khususnya di Kota Makassar. Kira-kira bagaimana itu, Bung? Upah minimum ini kan sudah ditetapkan dan tinggal menunggu bagaimana proses berjalan di tahun 2000 di awal di bulan Januari ini. Kira-kira bagaimana itu? Apakah akan berjalan 100% atau ya sekedar ditetapkan? Kira-kira bagaimana itu? ya upah minimum kan sudah ditetapkan dengan ya dinamika prosesnya melalui pengupahan dan dikawal oleh kawan-kawan serikat buruh yang tentunya apa ya, kalau berbicara pelaksanaan, ya pengalaman kita selama ini kan ketika ada buruh yang datang mau bergabung ke serikat, ya 100% lah Tidak dibayarkan upahnya sesuai upah minimum. iya, upahnya tidak sesuai upah minimum. Nah, apalagi 2025 ini di khususnya Kota Makassar kan ada upah minimum sektoral. Yang tentunya kalau menurutku biasanya kalau anggota buruh itu tidak berserikat, yakinlah tidak bakalan tahu mereka. Kebanyakan tidak tahu upah minimum. Paling yang ada itu ketahuan upah minimum provinsi, tapi banyak prakteknya di perusahaan itu kan ya kala-kali perusahaan misalnya digabung tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetapnya, misalnya transportasi, uang makan digabung menjadi upah minimum, atau biasa ada juga pekerjaan tertentu yang ada uang pulsanya apa segala macam, itu digabung semua menjadi upah minimum, yang padahal kan itu tidak sesuai kalau kita berbicara regulasi. Artinya kan memang kalau kita melihat ya khususnya di Makassar, upah minimum itu bisa dibilang ya hanya beberapa persen perusahaan yang memberikan upah sesuai upah minimum. Selebihnya ya tidak ya, karena mungkin ya tidak berserikat ya, mungkin karena begitu ya. Ada perusahaan-perusahaan besar ya yang membayar upah minimum, tapi biasanya itu digabung dengan tunjangan. Nah, kalau yang perusahaan-perusahaan kurang terkenal lah, katakanlah perusahaan yang kurang terkenal, atau kalau sekalipun besar tapi perusahaannya tidak terkenal, nah itu kebanyakan juga di bawah upah minimum upahnya. Karena itu pengalaman kita selama ini, dan rata-rata juga perusahaan yang melaksanakan upah minimum itu perusahaan yang punya serikat. Yang tidak ada serikatnya? Yang tidak ada serikatnya ya paling kalaupun upahnya dasarnya dikasih upah minimum, tapi ada potongan-potongan yang diakali oleh perusahaan karena tidak ada tidak ada mengadvokasi, tidak ada yang membantu ya. Iya, tidak ada wadah yang mengawal untuk bagaimana pelaksanaan upah minimum ini. Jadi makanya penting sebenarnya kunci dari kalau kita mau berbicara pelaksanaan upah minimum, ya kuncinya harus berserikat. Makanya teman-teman buruh yang menonton video ini, ya kalau yang belum berserikat bisa ikut berserikat. Nanti kita di deskripsi nanti bahwa ini ada nomor kontak. Wah. Kalau mau bergabung serikat, terus mau fungsi berkonsultasi kan ada dinas tenaga kerja,
yang harusnya menjadi apa ya, memberikan pembinaan-pembinaan. Kenapa itu tidak berjalan ya? Persoalannya begini, dinas tenaga kerja juga kan kalaupun melakukan pembinaan ataukah pengawasan atau pengecekan meskipun melakukan sidak di perusahaan, ketika perusahaan mengatakan di situ, karena kan pasti aksesnya ke manajemen perusahaan dulu kan. Perusahaan. Nah kalau manajemen perusahaan sini sudah UMK, sini sudah Selesai. masalah minimum. Sekalipun tidak. Iya. Dan kebanyakan kalau tidak perusahaannya tidak, buruhnya tidak berserikat, ataukah mereka berserikat tetapi serikat abal-abal ya, atau serikat bentuk-bentukan yang notabene ataukah ada serikat di dalam yang dibentuk sendiri oleh buruh, tetapi pengurus serikatnya tidak paham apa yang menjadi hak normatif, apa itu upah minimum, bagaimana seharusnya implementasi upah minimum, itu kan banyak juga terjadi. Serikat pekerja mandiri itu ya yang dibentuk perusahaan. Ya, kalau diistilahkan itu serikat mandiri. Oke, Bang. Baik ya, sebelum kita lanjut, informasinya begini, bahwa upah minimum khusus Kota Makassar itu adalah 3.840 sekian-sekian. Kemudian di tahun 2024 itu 3.600 sekian-sekian. Mungkin ada antara saudara-saudara aku pekerja yang tidak diupah itu, di bawah itu berarti Anda tidak diberikan haknya sepenuhnya. Kita akan lebih tuntas lagi kenapa seperti itu. Banyak perusahaan yang tidak membayarkan upahnya, ada di sini Bung Salim ya. Kita akan kupas lebih jauh apa sih kira-kira sanksinya. Mungkin sebentar akan dijelaskan ketika perusahaan tidak membayarkan upah seperti itu, Bu. Ya, kalau bicara sanksi, sebenarnya jelas ya di satu pasal 186 Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 6 tahun 2002 Cilaka ini. 3 ya, Undang-Undang Cilaka itu sudah mengatur bahwa pengusaha tidak membayar upah sesuai upah minimum itu kan itu pidana. Cuman persoalannya 1 sampai 4 tahun ya, dengan denda Ya. lebih 100 juta sampai 400 juta. 1 sampai 4 tahun. Nah, cuma kendalanya kalau kita berbicara pidana di bawah 5 tahun itu deliknya aduan. Jadi yang mengadukan pastinya buruh. Nah, ketika buruhnya tidak berserikat, mau mengadu, nanti di PHK sama Kan banyak ini yang perusahaan. saya lihat ya, informasi, dan ya kita lihat langsung bahwa kadang-kadang ada ormas-ormas yang bukan serikat buruh yang mendampingi buruh. Apakah itu boleh? Atau bagaimana secara hukum ketika misalnya buruh ini minta pendampingan kepada ormas-ormas atau kepada pengacara? Kan bisa ya pengacara mendampingi langsung. Bisa. Itu kira-kira bagaimana itu prosesnya itu? Biaya-biayanya kira-kira seperti apa? Perbandingannya dengan ketika serikat buruh yang mengadvokasi misalnya. Persoalan boleh saja. Cuma persoalannya adalah apakah mereka benar-benar memahami. Oke lah, kalau kita berbicara aturan, gampang bisa diakses, banyak tinggal klik di Google muncul aturannya. Cuman implementasi peraturan-peraturan ketenagakerjaan ini, itu kan kita biasanya melihat dari pengalaman. Karena kalau misalkan kita katakanlah ormas yang masih kurang berpengalaman mengadvokasi buruh, nah, ketika diperhadapkan dengan masalah hukum, anggaplah misalkan kalau serikat kan dia bisa mendampingi kalau di pengadilan, kalau PHI, tapi kalau ormas kan Nggak bisa. tidak bisa. Terus kedua, kalaupun dia mau melaporkan pelanggaran pidana, itu kan tidak sama, karena ini ketentuan khusus, undang-undang khusus, pidana khusus yang cara melapornya tidak sama dengan ketika kasus penganiayaan, kasus penggelapan. Belum lagi biaya yang mahal ya. Apalagi kalau pakai pengacara. Nah, ini apalagi kalau mau berbicara menggunakan biaya advokat, kalau kasusnya PHI oke, jelas. Nah, terlepas dari biaya, kalau tidak biaya bisa pakai LBH mungkin yang LBH. gratis. Cuma persoalannya adalah ketika pendampingan persoalan hak normatif itu. Karena sekalipun kita menggunakan jasa hukum, advokat, tapi kebanyakan ketika pengusaha membayar upah di bawah upah minimum itu tidak meninggalkan bukti. Nah, ketika kita tidak punya bukti kan sama saja bohong. Artinya kan kalau advokasi pengacara ini hanya bersifat kasuistik ya. Iya, Satu karena kasus. bedanya ketika kita serikat dengan ini,
Walaupun sama-sama ya. Sama-sama. Kalau berbicara advokat pasti bisa, cuman persoalannya adalah akses terhadap ketika kita tidak punya bukti. Dan saya yakin lah kalau advokat melakukan pembelaan, semua pasti mengacu kepada pembuktian. Pembuktian. Sekalipun kita mengatakan bahwa ini salah, tapi kalau misalkan tidak cukup bukti untuk bisa menangani persoalan ini, sama saja kan, pasti kita mau melapor, laporannya ditolak, artinya tidak cukup bukti, laporannya di SP3 segala macam. Dan ini kendalanya. Tetapi ketika berserikat, buruh kan punya akses langsung di dalam pabrik, karena yang menjadi anggota serikat kan buruh pabriknya. Jadi berbicara akses informasi, itu kita bisa mendapatkan sekalipun tidak ada bukti, tapi kita bisa membuat bukti-bukti karena kita merasakan langsung, mengalami langsung, dan merasakan langsung di dalam perusahaan. Jadi nanti apa yang kita data-data, informasi apa segala macam dari perusahaan itu dikelola oleh serikat yang akan dibuat dalam bentuk sistem advokasinya nanti. Ya, artinya kan serikat memang peran pentingnya kan jelas ya, diatur oleh Undang-Undang 21. Kemudian ketika berbicara perselisihan ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya memang yang boleh menggunakan itu adalah serikat. Selain serikat adalah pengacara yang sudah disumpah. Cuma kan yang membedakan mungkin ya, ketika serikat dia memperjuangkan dari awal, kemudian biaya yang relatif sangat murah, berbeda ketika memakai advokat. Tentu profesional dong kalau advokat. Kalau serikat kan memang tugasnya. Saya kira begitu Bung ya. Kira-kira mungkin bisa disampaikan bagaimana teman-teman bisa mengakses serikat buruh, serikat pekerja, ketika ada yang mau bertanya, ketika ada yang mau diadvokasi, mungkin Bung Salim bisa menyampaikan itu. Oh gampang, ini ada kontak di sini, nanti kita bisa dihubungi untuk informasi-informasi bagaimana cara berserikat, dan kalau mau detail berserikat, karena ya banyak hal. Karena berserikat itu kita bukan hanya sekedar mengadvokasi hak atau apa segala macam, tetapi lebih pada ada suatu sistem yang besar. Karena kita ini bukan berbicara tuntut menuntut, tetapi kita berbicara sistem yang harus kita perbaiki. Sekalipun sistem dalam bentuk terkecil, yaitu yang paling kecil ada di dalam internal perusahaan sendiri. Baik, itu tadi bincang sederhana bersama Ketua SPN. Ketika Anda membutuhkan advokasi, Anda butuhkan informasi, jangan lupa hubungi nomor yang ada di bawah. Yang pasti diadakan bicara tentang keadilan buruh. Kami akan terus menginformasikan hak-hak saudara-saudaraku, kawan-kawan yang ada di tempat kerja. Ingat, jangan biarkan hak Anda dirampas oleh penguasa. Anda bekerja untuk kemudian mendapatkan upah, dan upah itu harus sesuai dengan aturan. Jika tidak, jangan lupa hubungi nomor. Terima kasih. Saya Aka, sampai ketemu di part-part berikutnya, bicara buruh, bicara keadilan, bicara kesejahteraan untuk buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.